Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, Ramadan adalah bulan ibadah, di mana keseluruhan bulan Ramadan 30 hari adalah momentum setiap muslim, setiap mukmin untuk beribadah. Orang melaksanakan ibadah karena memang ada momentum. Orang mukmin menjalankan ibadah karena ada satu dorongan, dan dorongan tersebut adalah dorongan karena Ramadan memiliki keistimewaan. Dan salah satu keistimewaannya adalah bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau berbicara tentang keberkahan bulan Ramadan, sesungguhnya ada dasar, ada yang melandasi, ada pusat keberkahannya. Kalau Ramadan 30 hari, maka pusat keberkahannya ada di satu malam saja sebetulnya, yaitu di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar karena berkahnya tersebut sehingga kemudian menyebarkan keberkahan tersebut sampai ke 30 hari di keseluruhan bulan suci Ramadan tersebut. Maka oleh karena itu Nabi SAW sangat mengetahui keberkahan atau inti sumber keberkahan tersebut ada di satu malam, yaitu malam Al-Qadar. Hari ini kita di penghujung 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, dan kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nabi SAW memberikan satu resep bagi kita tentang bagaimana kita mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala al-ashrul awakhir." Kana Nabi SAW idza dakhala al-ashrul awakhir. Apabila Nabi SAW masuk 10 hari di bulan Ramadan terakhirnya, maka ada 3 resep yang Nabi SAW berikan kepada kita. Ini tidak terkait dengan macam-macam ibadahnya, tapi lebih kepada bagaimana Nabi SAW meningkatkan ritme, kesungguhan di dalam beribadah. Yang pertama adalah Nabi SAW melakukan sadda mi'zarahu, yaitu menguatkan ikat pinggang, yang bermakna adalah Nabi SAW meninggalkan istrinya. Nabi melaksanakan i'tikaf di masjid. Keseriusan Nabi SAW beribadah di 10 hari terakhir ini ada upaya yang dilakukan di mana kemudian Nabi SAW meninggalkan istrinya dan berfokus untuk melaksanakan ibadah di masjid dengan berbagai macam ibadah tentunya. Yang kedua, Nabi SAW memberikan resep kepada kita, yaitu wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Beliau tidak beribadah sendirian, tapi menginginkan beribadah dengan segenap keluarganya. Diajaknya mereka, dibangunkan malamnya, agar kemudian melaksanakan optimalisasi ibadah di 10 hari terakhir ini. Ini juga menunjukkan tentang kesungguhan Nabi SAW beribadah, dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Bahkan kemudian setelah membangunkan keluarganya, resep yang ketiga Nabi SAW mengatakan wa ahya lailahu. Nabi SAW menghidupkan malamnya. Kalau sudah bangun, kalau sudah menjauhi istrinya, membangunkan keluarganya, maka malam-malamnya pun kemudian dihidupkan dengan berbagai macam ibadah. Nabi SAW memberikan 3 resep ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, menunjukkan kepada kesungguhan dan keseriusan Nabi SAW beribadah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Tidak berbicara tentang apa ibadahnya, apa macam-macam ibadahnya, walaupun dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tentang hal tersebut. Tapi dari 3 resep ini kemudian akan terlahir macam-macam ibadah yang bisa dilakukan dengan kita menseriusi dalam ibadah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita berbicara tentang macamnya,
Paling tidak ada satu macam yang paling ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih istimewa, yaitu di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ada satu ibadah yang istimewa di situ. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, tapi istilahnya bahkan dengan qama, dengan berdiri. Kalau saya memahaminya bahwa dengan qoma itu berarti kita memperbanyak sholat di situ. Karena keseluruhan bulan Ramadan malamnya itu diistilahkan dengan qiyamul Ramadan. Tapi khusus untuk Lailatul Qadar ada istilah khusus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka ini barangkali menjadi sebuah rujukan yang kemudian menjadi qudwah bagi kita semua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan qiyam Lailatul Qadar, artinya memperbanyak sholat pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah sebuah keistimewaan tertentu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dasarnya adalah keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu daripada dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Artinya bahwa Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah upaya kita bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas dan keseriusan kita di dalam beribadah. Berbicara masalah macam, maka setelah kita melaksanakan keseriusan di dalam ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, maka macam-macam ibadah itu akan sangat terbuka untuk kita bisa dilakukan. Di antaranya satu adalah tentang qiyamu Lailatul Qadar, dan sisanya bisa dengan bentuk zikir ataupun amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kekuatan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia sampai akhir Ramadan ini dan mengoptimalkan keseriusan kita beribadah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Selamat menikmati ibadah yang Allah sediakan pada bulan ini, dan kita semua insyaallah menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang bertakwa. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.